dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah kajian tematik di mana biasanya malam Ahad yang kita bahas yaitu kajian tentang apa? Tentang kitab Hilyah, tentang kitab yang membahas adab penuntut ilmu. Ya. Adapun malam hari ini kita akan membahas kajian tematik yang berkaitan tentang menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Dan kami kasih judul kajian ini dengan judul menyambut event akbar tahunan. Ya. Menyambut apa? Event akbar tahunan. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mengetahui bahwa akan ada event besar yang diadakan dalam waktu dekat, baik itu perlombaan bela diri misalnya, atau perlombaan liga sepak bola misalnya, atau perlombaan lari maraton misalnya, dan kita ingin mengikuti salah satu dari perlombaan-perlombaan tersebut yang diadakan di event itu. Kira-kira apakah kita akan biasa saja atau akan melakukan persiapan yang matang? Persiapan yang matang apa biasa saja? Persiapan. Nggak mungkin kita akan langsung nekat ikut lomba. Ya. Ada sebagian orang itu nggak pernah lari pagi, nggak pernah jogging, nggak pernah gerak alias mager. Ada event lari ratusan kilometer, tiba-tiba langsung ikut tanpa pemanasan. Nembe tekan 1 kilometer, wis semaput. Ada yang kayak gitu? Ada. Ada juga di antara mereka yang sampai lari karena nggak persiapan, akhirnya sikilnya apa? Kram. Atau misalnya dia melakukan atau mengikuti lomba bela diri, ya, tanpa adanya pemanasan, wetenge sengkil. Coba antum tanya ke kakak kelas antum yang ikut lomba apa? Bela diri. Itu pemanasannya, persiapannya berminggu-minggu. Bahkan sampai rela puasa. Iya, pora. Ya, karena persyaratannya jangan sampai melebihi timbangan bobotnya itu. Ya. Siapa sing nang ngene biasane melu lomba bela diri? Nah. Ya, nanti antum tanyakan saja langsung ya. Nah, mereka semua melakukan persiapan yang matang. Kenapa? Kenapa mereka melakukan persiapan yang matang, ikhwan? Karena mereka berharap bisa mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang baik dari perlombaan yang mereka ikuti. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sebentar lagi kita akan menjumpai event besar tahunan, di mana event ini diikuti oleh seluruh kaum muslimin, bahkan sampai kaum muslimat. Setiap pesertanya yang berhasil melalui event ini, mereka akan mendapatkan sebuah hadiah yang sangat besar.
Hadiah apa itu? Berupa ampunan dosa, pahala, dan door prize-nya, ya, THR. Lebih dari THR. Door prize-nya antum tahu apa? Door prize-nya itu adalah sebuah pahala yang apabila kita mendapatkannya dari satu amalan, kita akan terhitung telah beramal selama 83 tahun lebih 4 bulan. Door prize apa itu? Mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi kita harus persiapan, ya kawan. Dan sementara itu Ramadan sudah kurang berapa hari lagi? Sekarang tanggal berapa memang? 14. Hijriahnya 27 Mumtaz. Nah, 27 Sya'ban, ikhwan. Ya. Berarti kurang lebih 3 hari lagi. Ya. 3 hari lagi kurang lebih Ramadan akan tiba. Maka kita harus mempersiapkan hal-hal yang memang kita butuhkan untuk menghadapi Ramadan tersebut. Jangan sampai kita tanpa persiapan, dan harusnya malah persiapannya itu sejak 3 bulan lamanya, 3 bulan yang lalu ya, 3 bulan yang lalu, yaitu sekitar bulan Rajab, ya, atau sebelum Rajab. Ya, karena para ulama kita mengatakan Rajab syahruz zara' wa Sya'ban syahrus saqyi wa Ramadan syahrul hasad. Rajab itu ibarat bulan, yaitu waktu seseorang menanam. Bulan Sya'ban itu ibarat waktu seseorang menyirami tanamannya. Dan bulan Ramadan itu waktunya panen, ikhwan. Akan tetapi kebanyakan dari kita menanamnya itu kapan? Ramadan. Padahal yang lain udah pada manen, kita malah nanamnya pas Ramadan. Ya, kepuntal-puntal. Ya, kepuntal-puntal itu apa? Terseok-seok. Ya. Makanya nggak jarang kita lihat pemandangan taraweh rame mung malam pertama sampai malam 10 misalnya. Malam 11 sampai menjelang akhir sepi. Ngoneng akhir-akhir siji loro metu maning, ya, masuk lagi ke masjid untuk ikut taraweh. Kenapa mereka bisa seperti itu? Persiapannya kurang. Bahkan sampai ada seorang muslim sudah tahu puasa Ramadan itu wajib, dia hanya puasa ke sekitar 1 sampai 5 harian tok. Setelahnya ora puasa. Kenapa enggak puasa? Karena mereka merasa berat. Ya karena enggak pernah persiapan. Nah, antum ini yang jarang puasa sunnah, ya, sing jarang puasa sunnah, akan terasa berbeda dengan orang yang sering puasa sunnah. Lebih terasa enteng oleh orang yang rajin puasa sunnah daripada orang yang nggak pernah puasa sunnah. Ustadz, jenengan orang ngerti apa Ustadz? Nyong kan terdokumentasi nang foto, ya. Ikut makan apa? Takjil, kayaknya puasa Ustadz, ya. Alhamdulillah, ya. Semoga sih temenan puasa, ya. Alhamdulillah. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam menyambut event ini ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Sekurang-kurangnya kita akan membahas sekitar 3 persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah taubat. Yang pertama apa? Taubat. Yang kedua adalah ilmu. Yang pertama apa? Ya jama'ata Khalid wa Sultan wa Fino.
Isma'u jayyidan. Naam. Ittajihu ila huna. Apa yang pertama? Bino? Tobat ya, tobat aja ngobrol maning ya. Nah, yang kedua apa ya Khalid? Ilmu ya, berilmulah sebelum ngobrol ya. Babul ilmi qabla qauli wal amal, kata Imam Bukhari. Ya, berilmulah dulu sebelum berbicara dan beramal. Yang ketiga sudah disampaikan belum tadi? Belum. Yang ketiga adalah doa. Yang ketiga apa? Doa. Kita bahas satu persatu insya Allah. Yang pertama, taubat. Ya. Persiapan pertama dalam menyambut bulan Ramadan adalah taubat. Kenapa harus taubat? Dan taubat dari apa? Taubat dari apa? Ya dari segala kesalahan kita. Mau itu dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, harus kita taubati semua. Kenapa harus taubat? Jawabannya ialah karena dengan taubat seseorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal soleh. Apa? Karena dengan taubat seseorang akan diapakan? Dimudahkan dalam beramal soleh. Sebelum memasuki Ramadan, maka perbanyaklah taubat, ikhwan. Dosa kita itu sangat banyak sekali. Dosa kita itu sangat banyak sekali. Ya. Maka jangan pernah meremehkan yang namanya taubat. Dan hakikatnya, dosa-dosa itu adalah sesuatu yang membuat kita itu menjadi berat untuk beramal soleh. Seseorang yang malas ibadah, ikhwan, malas untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, itu sejatinya dia sedang dibebani oleh dosa dia yang belum dia taubati. Pernah suatu hari ada sekelompok orang yang mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada sekelompok orang mendatangi siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian salah seorang di antara mereka curhat kepada Abdullah bin Mas'ud. Mereka mengatakan atau mereka mengeluhkan tentang sulitnya mereka untuk bangun malam. Mereka mengeluhkan kepada siapa? Ibnu Mas'ud tentang sulitnya mereka untuk bangun malam. Bayangkan, bangun malam susah, kemudian mereka merasa gelisah. Nah, antum tanggine kapan? Sebelum azan subuh ya. Masya Allah. Pas komat apa gue? Subuh apa zuhur? Besok hari Ahad ya. Antum gelisah apa enggak itu? Bangun tidur pas lagi ikomat. Gelisah? Masya Allah. Nyonta orang pas ikomat Ustaz. Terus pas kapan? Pas imamnya salam. Subhanallah. Malah diceritakan ya. Itu lebih parah, Mas ya. Ini ada sekelompok orang datang kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud, kemudian cerita. Dia mengatakan, "Manastati'u qiyamal lail." Wahai Ibnu Mas'ud, dengarkan. Sungguh begitu susahnya kami untuk bangun malam, wahai Ibnu Mas'ud. Begitu susahnya kami untuk menunaikan sholat tahajud. Kira-kira kenapa ya? Jadi orang ini tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang senior. Tanya tentang kenapa kok sulit untuk bangun malam guna sholat malam. Kudu nonton final Liga Champion. Ya.
Ustaz nyusi kepriwe ya, angel temen tangi jam loro kok, ketinggalan terus. Ketinggalan apa? Tahajudnya udu big match. Nah, subhanallah. Ketinggalan big match. Nah, ini mereka merasa gelisah ketinggalan sholat malam. Lalu apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, aqa'adatkum dzunubukum. Aqa'adatkum dzunubukum. Ketahuilah hal itu disebabkan dosa-dosa yang kalian lakukan sehingga kalian menjadi malas untuk menunaikan sholat, berat untuk ibadah. Dosa-dosa kalianlah yang telah membelenggu kalian. Bayangkan ikhwan, dosa itu bisa membelenggu jiwa seseorang. Jadi ini introspeksi untuk kita bersama. Ketahuilah, sadarilah, saat kita sulit untuk ibadah, saat kita sulit untuk taat kepada Allah, itu karena masih ada apa? Dosa di jiwa kita. Ketika sulit diomongi, itu masih ada dosanya itu. Ya. Dosanya masih apa? Jiret jiwanya. Harusnya kita khawatir, dosa itu penyebab orang masuk neraka. Iyyakum wadzunub. Hati-hatilah kalian dengan iyyakum wal kadzib. Hati-hatilah kalian dengan kedustaan. Fa innal kadziba minal fujur. Sesungguhnya dusta itu termasuk dari perbuatan dosa. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang menghantarkan kepada neraka. Hati-hati. Maka berbanyaklah untuk bertaubat. Supaya apa? Supaya kita dimudahkan oleh Allah dalam beribadah, terutama nanti ketika masuk di bulan Ramadan. Salah seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau pernah memberikan sebuah ilustrasi, sebuah gambaran tentang orang yang dia itu hidup dalam belenggu dosa. Sebuah gambaran apa ikhwan? Tentang seseorang yang hidup dalam belenggu apa? Dosa. Jadi dosanya itu masih banyak sekali di jiwa dia. Kata beliau rahimahullah, zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan yahissu biha kama yahissu bi zulmatil laylil bahimi idza dallaham. Kata beliau rahimahullah, sebuah kegelapan yang benar-benar seorang hamba rasakan di dalam hatinya, ia itu merasakan seperti waktu malam telah tiba. Jadi kata beliau, anak ulang, seorang hamba ketika merasakan hatinya itu mulai gelap, hatinya itu mulai sesak, dia itu hakikatnya merasakan seperti halnya dia berpindah waktu. Dari sore, petang, malam. Itu merasakan ya. Yang tadinya sudah tahu kebenaran, mulai samar, hilang kebenaran itu. Yang tadinya takut bermaksiat, coba-coba, akhirnya ketagihan maksiat. Yang tadinya cuma penasaran, coba-coba, akhirnya malah menjadi ahlinya. Ya, orang apa-apa lah, seseruputan iki lah, ya, sehisapan iki, nah, mola, orang apa-apa lah, mola, sepisan toknya, ya. Akhirnya sepisan, serut, aduh mumet, jerene, ya. Jerene mumet, yang hisap itu, kalau yang minum katanya pegel sininya, dan ngerti Ustaz, anak kancane nyong sing kaya gue, ya, cerita. Bukan berarti pengalaman, naudzubillah ya. Ada teman anak, semoga Allah berikan hidayah ya kepada dia. Amin. Jadi katanya pertama kali itu pusing. Kedua penasaran. Ketiga jadi ahlul hisab. Masya Allah. Ya. Dan dia dalam proses itu ikhwan, ana yakin seyakin-yakinnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, dia itu pasti merasakan proses perubahan tersebut. Yang tadinya dia yakini ini adalah sesuatu yang buruk, kemudian samar, akhirnya sesuatu yang buruk itu hilang. Dan dia merasa itu adalah
hal yang wajar saja. Itu dia rasakan seperti perpindahan antara waktu siang, sore, petang, dan malam sampai menjadi malam yang gelap gulita. Dirasakan sama dia. Ini kata beliau rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan fatasiru zulmatul ma'siyati liqalbihi kadzulmatil hissiyati libasarihi. Ketahuilah sesungguhnya kegelapan akibat maksiat itu akan menjadi kegelapan bagi hatinya. Ketahuilah kegelapan akibat maksiat yang kita lakukan ikhwan, itu akan menjadi apa? Kegelapan bagi hati kita, na'udzubillah. Kadzulmatil hissiyati libasarihi, seperti kegelapan yang bersifat indrawi bagi penglihatannya. Seperti apa? Kegelapan yang bersifat indrawi. Seperti kegelapan antum misalnya ke dalam tempat yang sangat gelap, nggak kelihatan apapun di situ, nggak bisa jalan antum, nggak tahu arah. Ya, demikian pula dengan hati yang hitam pekat, dia nggak akan bisa mengenal hidayah. Sampai pada akhirnya kata beliau, ya, ana ringkas, sampai pada akhirnya ketika hati seseorang diliputi oleh kegelapan maksiat yang dia lakukan, lama-lama dia pun akan terjerumus pada hatta yaqa'a fil bid'ah wad dhalalati wal umuril muhlikati wa huwa la yash'ur. Maksiat yang selalu kita pelihara ikhwan, dosa-dosa yang tidak kita taubati, itu lama kelamaan akan membawa kita kepada perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah itu apa? Perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ad-dhalalat, kesesatan. Dan yang ketiga, al-umur al-muhlikah, yaitu perkara-perkara yang menghancurkan. Wa huwa la yash'ur, dan dia tidak merasakan itu. Dia tidak merasakan perubahan-perubahan tersebut. Ya, makanya na'udzubillahi min dzalik, tak heran jika kita melihat kadang ada sebagian alumni yang berbalik arah. Ya. Dia berbalik arah dari jalan yang benar, malah dia meniti jalan yang bertentangan dengan kebenaran. Dan itu enggak sedikit. Ana harap semoga antum bukan termasuk dari alumni-alumni yang seperti itu. Ya, amin. Karena hidup kita sangat singkat sekali, ikhwan. Kalau kita hidup hanya untuk menuruti hawa nafsu, enggak untuk ibadah, enggak untuk ketaatan, cuma ngejar dunia, apa bedanya karo kewan? Ya. Kebo, wengi-wengi turu. Esok digugah kon ngapa? Kerja kencot madang, turu maning. Nah kalau manusia kayak gitu, apa bedanya? Ya, turu tangi apa? Kerja, ya, turu maning, tangi maning, kerja, muter kayak gitu. Apa bedanya sama kerbau? Ya, yang membedakan kita dengan hewan adalah tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Persiapan yang pertama adalah taubat. Hendaknya kita berbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu sehari bertaubat berapa kali, ikhwan? 100 kali. Berapa kali? 100 kali. Itu Nabi. Nah, kalau kita berapa? Kudune sih luwih akeh, tapi prakteknya kadang nek kemu tantok. Ya, atau minimal setelah sholat bebing telu tok. Ya. Itulah bedanya kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka contohlah beliau dalam beramal soleh, diantaranya taubat. Sebelum masuk ke poin kedua, ada salah seorang ulama yang mengatakan, yang mana kata-kata ini familiar sekali, ikhwan, sering bermunculan ketika Ramadan akan tiba, yaitu sebuah ucapan dari Amr bin Qais rahimahullah. Siapa? Amr bin Qais rahimahullah. Beliau mengatakan,
tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Kata beliau, beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya sebelum Ramadan itu tiba. Apa? Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya sebelum Ramadan itu tiba. Ya. Ini yang pertama, taubat. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Yang kedua apa, ikhwan? Ilmu. Persiapan pertama adalah taubat. Persiapan kedua adalah ilmu. Kenapa harus ilmu? Karena ilmu merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya. Dan ilmu itu adalah pondasi utama seseorang dalam melakukan amal soleh. Ketika seseorang beramal tanpa landasan ilmu yang benar, maka amalannya akan tertolak. Amalannya akan tertolak, ikhwan. Kenapa tertolak? Kenapa tertolak? Karena amalannya tidak berlandaskan dengan ilmu. Amalannya tidak berlandaskan dengan ilmu yang benar. Saking pentingnya kita harus berilmu, harus belajar, ya, sampai-sampai ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tentang apa? Tentang baca. Iqra, bacalah. Yang mana ayat ini mengandung perintah supaya kita itu untuk belajar, ikhwan. Supaya berilmu. Ya. Dan ketika kita berilmu, maka saat beramal soleh, saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu landasannya jelas. Tidak jerene-jerene, tidak ngarang dewek. Ya. Nah, terus timbul pertanyaan, Ustadz, memang ilmu apa saja yang harus kita pelajari sebelum Ramadan itu tiba? Banyak. Di antaranya yang pertama adalah tentang hukum puasa. Ya, hukum puasa Ramadan itu apa, ikhwan? Wajib. Bahkan itu termasuk dari rukun Islam. Apabila seseorang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, berarti dia itu telah berbuat dosa. Kecuali wanita yang sudah haid misalnya, atau lagi haid, maka puasa malah dosa. Ya, wanita yang haid jika dia memaksa dirinya untuk tetap berpuasa malah dosa. Ya. Dalilnya apa yang menyebutkan bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu adalah amalan yang wajib? Di antara dalilnya adalah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam Al-Quran surat apa? Evan. Surat apa? Al-Fatihah. Hah? Al-Bayyinah. Sing jenenge Evan, antum Evan? Ya, Evan. Hah? Al-Baqarah ayat berapa, Arga? Masya Allah, jazakallah khairan ya Fatur. Ya, Fatur apa dari Nando tadi? Dari Nando ya. Al-Baqarah ayat berapa? 183. Sekali lihat lagi kelas 9 ada yang rame, suruh duduk sini ya. Nah. Al-Quran surat apa? Al-Baqarah 183. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian, mereka juga diwajibkan untuk berpuasa. Dalil lainnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faradallahu subhanahu wa ta'ala 'alaikum siyamah." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, di bulan Ramadan itu Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi kalian semua untuk berpuasa. Ini dalil yang menunjukkan puasa Ramadan itu wajib. Udu FOMO, ya. Pernah ana lihat itu di media sosial, seorang pemuda dia nggak mau puasa Ramadan. Kenapa? Saya takut dikatakan FOMO. Nah, antum tahu FOMO? Udah pernah cerita ya di sini ya. Ikut-ikutan. Ya. Wah, liane pada puasanya orang melu-melu lah. Nyong beda dewek gitu. Puasa Ramadan itu bukan tren tahunan, ya, tapi itu adalah syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ini contohnya ilmu tentang hukum puasa. Atau contoh lain, kita harus belajar juga tentang rukun-rukun puasa. Rukun puasa itu ada berapa? Antum fikihnya belajar puasa apa enggak? Apa langsung bab nikah? Ya, medeni temen. Ya. Siapa yang sudah belajar fikih bab siam? Di MA apa di MTS? MTS? Ya, kelas berapa? Kelas 7? Ada berapa rukunnya, Fasya? Belum. Berarti yang sudah kelas 8 ya? Mana kelas 8? Yusya. Gandeng, siapa? Yais. Nah, kalau Yusya. Yais. Sama-sama dari Y sih ya. Yais. Kelas 8 kan antum? Rukun puasa ada berapa? Ini anak kasih pilihan. A5, B7. Hah? A5, B7. A5, Masya Allah. Kelas 9. Ya, sampai langsung pada nunduk ya. Kalau ya harap dibom ya. Siapa ya? Paradan monggo ya, paradan tek takoni. Vino. Nah. Padahal adan. Padahal adan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan sebentar. Siap Nando? Ada berapa rukun? Nando siapa? Pino. Nah, maafan. Pino, ada berapa rukun? 5 apa 7? 5. Masya Allah. Terakhir lah. MA lah sampai ya. Yang perpulangan kelas berapa? Perpulangan kelas 10. Ini ada kelas 10 ya. Kelas 11 apa ya? Apa? Antum Hanif ya? Apa Hanif ini Afkar ya. Hanif. Ada berapa Hanif? 5 apa 7? Enggak antum. Ada berapa? 3. Apa saja emang? Mau ditanya 5 atau 7 antum jawabnya 3. Apa saja memang? Niat terus? Masya Allah mumtaz ya. Betul, jazakumullah khairan. Ada 2 ikhwan. Yang pertama adalah benar. Tes, cek. Jawabannya benar. Ya, yang pertama adalah niat. Itu termasuk dari rukun puasa. Nah, antum harus tahu. Jangan sampai puasa Ramadan antum nggak niat. Percuma nanti nggak diterima. Karena itu termasuk rukun. Yang pertama apa? Niat. Dan niat di puasa Ramadan itu harus sebelum waktu subuh. Sebelum fajar sodik terlihat. Karena fajar itu ada berapa? Ada 2. Ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Fajar kadzib itu adalah
cahaya yang ke atas seperti ekor serigala. Nah, kalau antum melihat ada cahaya seperti itu di timur, maka antum masih boleh makan dan minum. Dan berhenti makan dan minum itu bukan di panggilan imsak. Ya, imsak, woi mandek, enggak. Antum masih bisa makan, ya. Atau masih bisa minum. Kapan berhentinya? Ketika ada fajar sodik, yaitu cahaya yang membentang seperti ini. Kalau yang pertama apa? Lurus ke atas. Nah, kalau sudah cahayanya itu membentang, apa ini namanya, horizontal ya? Ini vertikal ya? Ya, nah kalau sudah seperti ini, itulah waktu fajar tiba dan antum nggak boleh makan dan minum. Itulah rukun yang kedua. Ya, sudah datang waktunya, kemudian antum harus menahan sampai kapan? Sampai waktu maghrib. Dan waktu maghrib itu adalah ketika langit sudah mulai merah. Kalau masih kuning, apa maning tesi biru, kok ana sing adzan maghrib, sing adzan sing ngawur ya. Misalnya kita di Indonesia gini. Beda lagi dengan yang di luar negeri. Ya, dan itu pembahasan lain lagi. Kita lagi bahas yang di tempat kita. Maka muadzin harus amanah, ikhwan. Muadzin harus amanah. Jangan mentang-mentang dia muadzin cepet napa ya adane aja ya, dosa antum. Kemudian ilmu apa lagi Ustaz? Ilmu tentang qada. Ya. Apa? Qada puasa. Antum yang misalnya punya utang puasa, ya jal sahabat cung sing duwe utang. Nah, utang puasa harus disarutang itu. Harus di apa? Disarutang. Enggak boleh enggak. Ustaz, kan boleh bayar fidyah Ustaz. Lah antum mesti nom bayar fidyah. Kata imam bukan imam, siapa? Kata sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fidyah itu hanya berlaku bagi orang yang sudah tua. Nah, itu mesti nama apa wis tua. Ya. Masalah kayak gitu tua ya. Masalah umur ngakune nom. Enggak boleh kita seperti itu. Kalau masih muda dan masih kuat, maka dia harus mengkodok puasanya. Nah, bagi yang sudah berkeluarga, suami istri, kemudian dia melakukan hubungan badan di tengah-tengah Ramadan, ya, naudzubillahi min dzalik, maka dia kena 3. Yang pertama harus taubat. Yang pertama apa? Harus taubat, jangan sampai diulang lagi. Yang kedua, dia harus mengkodok puasanya. Dan yang ketiga, dia harus membayar kafaratnya. Ini ilmu bukan? Ilmu. Ya, jangan sampai kita nggak tahu masalah ini. Harus membayar kafarat. Apa itu kafaratnya? Yang pertama yaitu puasa. Yang pertama harus membebaskan budak. Yang kedua harus, kalau nggak bisa membebaskan budak, puasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Kalau misalnya nggak bisa puasa 2 bulan apa? Ngasih makan orang miskin sebanyak 60. Dan makanannya harus makanan pokok, ora uli lewihan. Ya, antum mau makan orang tong laskin gombong miskin lah. Fidyah, kafarat gitu. Nggak boleh. Harus makanan pokok, nasi, kemudian lauk pauk lengkap. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan makanan yang kamu berikan adalah makanan yang biasa kamu makan. Ya, jadi antum setiap hari makan chicken, maka kafaratnya harus chicken juga. Ya, aja abang dinamakan chicken, kafaratnya jangan tempe misalnya ya, jangan kangkung. Nget-ngetan maning ya. Antum tahu nget-ngetan? Jangan wingi dipanasi maning. Nah, itu enggak boleh. Yang seperti itu enggak boleh. Dan masih banyak ilmu-ilmu lain yang harus kita pelajari. Kemudian yang terakhir yang harus kita siapkan adalah apa tadi yang terakhir? Doa. Ya. Persiapan terakhir adalah menyambut bulan Ramadan dengan doa. Dan di antara doa yang disampaikan oleh para ulama adalah Allahumma sallimni ila Ramadan.
Apa doanya? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan. Apa? Wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Siapa yang sudah hafal? Angkat tangan. Siapa? Ada enggak? Ana ulang. Islam. Sudah hafal? Atau mau duduk sini apa? Nah. Apa tadi doanya? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Apa artinya? Artinya, sudah ada yang hafal? Coba angkat tangan sebelum Ana sampaikan artinya. Ya sekarang nggak hafal, tapi nanti kalau bisa dihafalkan ya. Artinya adalah, ya Allah, sampaikanlah aku hingga bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku sampai ketemu bulan Ramadan, hingga bulan Ramadan. Dan sampaikanlah Ramadan kepadaku. Bedanya apa Ustadz? Yang pertama, ya Allah, sampaikanlah diriku biar ketemu Ramadan. Maksudnya adalah supaya kita ketemu Ramadan dalam kondisi sehat, dalam kondisi beriman. Nah, kemudian yang kedua, sampaikanlah Ramadan kepadaku ya Allah. Itu maksudnya adalah semoga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bisa memaksimalkannya dengan baik. Ya, tidak diisi dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, apa artinya abizar? Ya. Yang coklat abizar apa yang putih itu? Nah, kok mirip? Antum siapa? Afkar. Nah, Afkar. Ya, apa coba tadi? Artinya bedanya apa? Apa coba bedanya? Nah, perhatikan sini. Antum nulis apa sih? Antum pegang buku sama pulpen, lagi nulis. Nulis apa? Enggak. Ditakoni malah sedekah bae ya, Masya Allah. Senyum-senyum terus, Masya Allah. Apa yang pertama, Ikhwan? Maksudnya adalah supaya kita bisa ketemu Ramadan dalam keadaan sehat. Yang kedua, supaya kita bisa memaksimalkan Ramadan dengan ketaatan tanpa ada maksiat. Kemudian yang ketiga, artinya adalah, ya Allah, semoga amalanku yang aku lakukan di bulan Ramadan itu diterima di sisimu. Ini ada di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya, dalam kitab Lataiful Ma'arif. Inilah 3 persiapan yang sudah seharusnya kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua memaksimalkan bulan Ramadan yang akan datang sebentar lagi. Allahumma amin. Allahumma balighna Ramadan. Ini ada pertanyaan sebentar ya. Tadi ada yang nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin nanya, bagaimana jika kita melakukan perbuatan maksiat saat bulan Ramadan? Apakah puasanya batal atau bagaimana? Orang yang melakukan, nah ini pentingnya kita punya ilmu sebelum Ramadan ya. Orang itu kalau berbuat maksiat di bulan Ramadan, tergantung maksiatnya. Apakah maksiat yang sampai membatalkan puasanya atau tidak? Contoh maksiat yang sampai membatalkan puasa, yaitu maksiat syirik, wis kabehan hilang gue ya. Orang ming puasa tok.
Ya, auto hancur semua amalannya. Contohnya makan. Ya. Jadi makan itu termasuk jadi maksiat di bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu dilarang. Ya, sesuatu yang mubah jadi haram. Maka yang seperti ini jadi apa? Batal puasanya. Tapi kalau dosa-dosa misalnya kayak ngumbar pandangan, kemudian ngomong saru, ya, mencuri, itu tidak membatalkan puasa, tapi ngurangi pahala puasa. Berarti ora apa-apa ya Ustaz, nyolong, ya ora uli. Antum percuma nanti puasanya cuma dapat haus dan lapar. Ya. Maka jauhilah perbuatan maksiat semuanya supaya pahala puasa kita itu sempurna, ya, supaya puasa kita itu pahalanya sempurna. Terakhir ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada seseorang yang bolong-bolong puasanya dan dia ganti puasanya setelah puasa tahun depan, apakah bisa? Harus segera, ikhwan. Ya, jangan ditunda-tunda. Enggak jamin orang ini akan terus hidup, ya. Bisa jadi sebelum Ramadan meninggal dulu. Dulu itu anak pernah ada kenalan, ya, di desa anak, seorang ibu-ibu. Dia Masya Allah rajin sekali ngaji, ikhwan. Sampai dia minta ke anak untuk ngisi kajian sebelum Ramadan, ya. Mas Wisnu tolong ngisi kajian latang musola. Ngisi kajian tentang musola bahas fikih Ramadan, ya. Dia yang minta. Ternyata pas kajiannya sudah dimulai, pertemuan pertama kemarin beliau meninggal. Padahal beliau yang mengusulkan, subhanallah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi nggak ada yang tahu umur kita, ikhwan. Nggak ada yang tahu umur kita. Ya, bisa jadi H-1 Ramadan kita sudah mati dulu. Nggak ada yang tahu. Ya. Maka persiapkan dari sekarang untuk berbanyak amal soleh, diantaranya adalah taubat. Kita tutup kajian kita malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.